Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan 9 ya. Kita coba lihat share. Jadi mungkin videonya agak pendek saja. Baik, hari ini materinya adalah black box ya. Jadi mulai masuk ke jenis-jenis pengujian. Jadi pengujian hari ini kita lihat black box testing. Jadi menurut teori black box, pengujian yang dilakukan hanya dengan mengamati hasil eksekusi melalui mata uji ya, dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Nah, ini sebetulnya dari bahasa Inggris yang diindonesiakan agak susah ya dipahami. Nah, coba di bawah ada, nah ini ya. Menurut IEEE, pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau komponen dan fokus semata-mata pada output yang dihasilkan merespon input dipilih pada kondisi eksekusi. Nanti saya jelaskan ya, kita lihat dulu teori-teorinya. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan sistem atau komponen dengan kebutuhan fungsional tertentu. Ini hampir sama ya. Memeriksa fungsional dari perangkat lunak yang hampir sama. Jadi bentar fungsinya. Secara teori bahwa Anda lihat ada beberapa yang sama ini memeriksa fungsional ya. Kemudian ini juga mana? Nah, kebutuhan fungsional ya. Jadi black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya dengan menguji kebutuhan fungsional sebetulnya ya. Jadi kebutuhan yang terlihat ada di menu ya, ada di menu atau ada di fungsi. Jadi dia tidak menguji kebutuhan non fungsional. Jadi black box hanya menguji kebutuhan fungsional saja. Kebutuhan fungsional itu apa Pak? Ini sudah beberapa mata kuliah kita bahas bahwa kebutuhan fungsional ada kebutuhan yang terlihat di menu atau use case ya. Nah, itu kalau kita mau ambil bahasa gampangnya. Pokoknya ada di use case dia fungsional gitu ya. Kalau tidak terlihat di use case non fungsional itu aja. Ya, walaupun ada beberapa teori lain sebetulnya, tapi untuk mempermudah Anda cukup itu aja. Asal dia ada di use case dia fungsional artinya. Dan kita hanya menguji fungsi saja ya. Menguji fungsi yang ada di use case. Itu black box. Baik. Teorinya. Fungsi digunakan menguji fungsi khusus. Nah, itu digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Nah, rancangan ini perangkat lunak dirancang, maksudnya apa yang dirancang Anda bisa lihat di diagram. Ya, baik itu data flow diagram di dalam pemodelan terstruktur, atau Anda bisa lihat di use case, sequence dan lain-lain. Tergantung diagramnya apa. Intinya yang terlihat di dalam rancangan. Oke. Berdasar kebenaran perangkat lunak diuji hanya berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi apa. Jadi yang diuji adalah keluaran yang dihasilkan, outputnya apa, prosesnya seperti apa, nggak lihat prosesnya diuji. Inputnya apa, jadi hanya itu. Apakah input sesuai dengan output, itu fungsi sudah. Ada 1 tambah 1, apakah dia 2? Sudah, cukup selesai, itu yang diuji. Ya. Oke, melihat bagaimana proses. Nih, tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Ada input, ada proses, ada output. Prosesnya nggak diuji. Ya. Jadi yang dilihat hanya inputnya, masukkan sesuatu, sesuai dengan outputnya. Gitu ya. Saya masukkan ATM, ambil uang 10.000, apa keluarnya 10.000? Sudah cukup segitu, black box. Oke, lanjut ini. Langkah-langkah dalam black box, analisa kebutuhan dan spesifikasi. Ini dasar. Jadi analisa kebutuhan dan spesifikasi Anda bisa lihat di dokumen SRS nanti. Ya, jadi dalam menguji kita lihat dokumen analisa kebutuhan dan spesifikasi. Adanya di dalam dokumen SRS.
Ini dasar untuk menguji, ya, dasar untuk menguji black box. Tidak ada ini, nggak bisa kita uji. Oke, pemilihan input, inputnya kita pilih, outputnya kita pilih mau apa. Oke, seleksi input. Kita mau uji apa nih? Misalnya untuk ATM, oh coba saya mau uji pemilihan inputnya misalnya PIN. Coba saya mau uji PIN. Apakah saya masukkan PIN dia akan keluar dengan PIN yang benar seperti apa, dengan PIN yang salah seperti apa. Seleksi input juga, oke. Baru diuji, review hasil, evaluasi. Ini langkah-langkahnya. Oke, jadi tidak terlalu susah black box. Beberapa jenis kesalahan dapat dideteksi. Fungsi tidak benar atau hilang. Oke, ini sering terjadi. Ya, inputan yang kita input mau narik uang 50.000, tapi yang keluar 100.000. Tidak benar ini artinya. Ya. Oke. Kesalahan antara muka atau interface. Oke, harusnya kalau kita tarik uang tidak mencukupi, dia akan keluar pesan. Uang Anda tidak mencukupi misalnya. Tapi ternyata pesan yang keluar tidak sama, beda. Jadi hanya blank saja, blank screen. Tidak ada pesan itu. Padahal seharusnya ada pesan. Nah, itu juga kesalahan antarmuka namanya. Itu ketemuan dalam pengujian. Kesalahan dalam struktur data, pengakses. Oke. Salah meletakkan tabel, salah memasang gate, dan salah memasang gate biasanya. Ya. Mau ambil apa, yang keluar apa. Ini juga sering terjadi dalam develop perangkat lunak. Kesalahan ini misalnya, oke, kesalahan performance. Oke, performance ini sebetulnya jarang ya diuji dalam black box. Jadi black box sekali lagi tidak menguji performance. Ya, karena ini di luar fungsi sebetulnya. Oke. Next, terakhir, bisa memilih subset tes secara efektif dan efisien. Oke. Karena ini paling gampang ya. Efektif, efisien. Pengujian yang paling gampang dan terlihat gitu. Gampang menemukan cacat, oke. Memaksimalkan testing investment, oke. Jadi testing investment ini apa ya maksudnya? Nah, murah gitu ya maksudnya. Lebih ke arah sana. Jadi murah, cepat, efisien gitu. Nggak susah-susah gitu ya. Dilakukan siapapun bisa. Jadi nggak perlu orang khusus untuk melakukan ini. Oke. Kelemahannya, tester tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar lulus uji ya gitu. Karena saking gampangnya ya, testing investmentnya kecil. Ya. Jadi kadang-kadang tester nggak yakin ini benar-benar udah bagus belum gitu. Oke, baik. Untuk black box saya rasa selesai. Nah, kita lihat nanti di pertemuan berikut di pengujian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.